Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam panduan perawatan jenayah COVID-19 bersama antara Muhammadiyah COVID-19, Common Center Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul dengan tim kerohanian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan kali ini kita akan belajar bersama untuk perawatan jenayah COVID-19 di Rumah Sakit PKU Bantul. Saya akan mengenalkan tim yang akan bertugas sebagai petugas perawatan jenayah COVID-19. Yang pertama adalah beliau dari tim kerohanian Rumah Sakit PKU Bantul, Bapak Dr. Andes Suwardiman SAG MAG. Yang kedua adalah Bapak Muhammad Rifai. Yang ketiga adalah Bapak Agus Marsudira Harja. Dan yang keempat adalah petugas disinfektan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Beliau adalah Bapak Suratno MDM. Beliau ini yang nanti akan melakukan praktek perawatan jenayah COVID-19. Sebelum melakukan perawatan jenayah COVID-19, ada seperangkat alat yang harus digunakan oleh para petugas perawatan jenayah ini. Yang pertama adalah penggunaan Google atau kacamata Google. Yang kedua adalah penggunaan 3 masker. Masker N95, kemudian 2 masker bedah. Lalu yang berikutnya adalah penggunaan visor. Dan yang keempat adalah penggunaan handscoon sebanyak 3 di tangan. Lalu berikutnya adalah penggunaan sepatu. Dan yang utama adalah penggunaan baju overall APD. Ini adalah standar untuk petugas perawatan jenayah COVID-19. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai untuk panduan perawatan jenayah COVID-19 bersama dengan tim kerohanian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Penata laksanaan perawat jenayah COVID-19 ini harus memiliki 2 prinsip. Prinsip pertama adalah penanganan jenayah COVID-19 apabila sudah dilakukan dengan baik, maka tidak usah khawatir, karena virus itu hanya hidup di sel hidup. Sedangkan jenayah yang sudah dilakukan penata laksanaan dengan baik, maka itu sudah aman untuk dikubur. Yang kedua, hindari cairan dengan tubuh pasien atau korban atau jenayah COVID-19 dari mulut, dari hidung, dari mata, dari anus, dari kelamin, dan juga dari luka yang ada di kulit. Dan setelah jenayah ini kemudian dinyatakan meninggal COVID-19, maka langkah pertamanya adalah dilakukan dekontaminasi oleh petugas disinfektan. Setelah dilakukan dekontaminasi atau disinfektan oleh petugas dekontaminasi atau disinfektan, kemudian jenayah akan dilakukan penata laksanaan perawatan jenayah berikutnya. Pertama, jenayah akan dibungkus dengan plastik oleh petugas kerohanian. Jenayah diikat dengan tali di ujung, baik itu di bawah maupun di atas. Setelah pembungkusan dengan plastik selesai, maka kemudian jenayah dilakukan dekontaminasi kembali oleh petugas disinfektan. Setelah selesai dilakukan dekontaminasi pasca pembungkusan dengan plastik, berikutnya adalah jenayah dibungkus dengan kain kafan. Setelah dilakukan pembungkusan dengan kain kafan, maka jenayah kembali dilakukan dekontaminasi atau disinfektan oleh petugas dekontaminasi. Setelah dilakukan dekontaminasi, kemudian jenayah dibungkus plastik kembali oleh petugas kerohanian. Setelah dilakukan pembungkusan dengan plastik yang kedua, maka jenayah dimasukkan ke dalam kantong jenayah. Tetapi sebelum dimasukkan ke kantong jenayah, kembali dilakukan dekontaminasi oleh petugas disinfektan.
jenayah yang telah dilakukan pembungkusan dengan menggunakan plastik, kain kafan, plastik kembali, dan kantong jenayah, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenayah. Sebelum ditutup peti jenayahnya, maka dilakukan dekontaminasi atau disinfektan oleh petugas dekontaminasi. Setelah itu kemudian ditutup rapat dengan tutup peti jenayah. Setelah selesai melakukan penutupan peti jenayah, maka jenayah disolatkan oleh petugas kerohanian Rumah Sakit PKU Bantul. Setelah sholat jenayah selesai dilakukan dan didoakan, maka kemudian jenayah dibawa ke pemakaman. Setelah jenayah dimasukkan ke dalam ambulan, berikutnya petugas dekontaminasi melakukan disinfektan di dalam ambulan, dan setelah selesai kemudian ambulan membawa jenayah ke lokasi pemakaman. Seluruh petugas yang telah menyelesaikan prosesi pemakaman kembali ke rumah sakit dan dilakukan dekontaminasi oleh petugas disinfektan. Seluruh APD yang digunakan dilakukan pemusnahan sesuai dengan SOP yang berlaku. Demikian tadi penata laksanaan perawatan jenayah COVID-19 kerjasama antara Muhammadiyah COVID-19, Command Center Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, dan tim kerohanian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Referensi rujukan dari pedoman yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih, dan semoga ini menjadi referensi untuk Bapak dan Ibu sekalian, para petugas pelaksana jenayah atau perawatan jenayah untuk COVID-19 dimanapun Anda berada. Dan akhirnya kami seluruh para petugas yang telah membuat panduan ini mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di panduan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.